Selamat pagi, selamat datang kembali di YouTube channel Rewet Diponegoro. Dan hari ini saya bersama dengan seorang wanita cantik, Tirsa Yohana. Dia seorang mantan accountant di sebuah perusahaan di Surabaya yang cukup besar dengan gaji sebulannya hampir 10 juta rupiah. Dan dia resign dari pekerjaan yang sudah cukup mapan ini dan gabung bersama dengan Rewet sebagai agen properti. Tidak disangka oleh dia, dalam setahun, dia bisa mencapai income hingga ratusan juta rupiah. Nah, Anda ingin tahu bagaimana kisahnya? Ikuti sampai tuntas video ini dan jangan lupa subscribe dan like dan komen di channel YouTube ini. Selamat pagi, Tirsa. Selamat pagi, Pak Andi. Terima kasih sudah bisa join di acara kita hari ini. Nah, sedikit saya perkenalan dengan Tirsa. Tirsa ini dulu kalau nggak salah itu pernah bekerja sebagai seorang accountant ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit Ya, mengenai latar belakang sebelum gabung dengan Rewet, Tirsa. oke, baik Pak Andi. Jadi sebelum saya join di Rewide, saya bekerja sebagai kepala accounting di salah satu perusahaan alat stationery yang terkenal di Surabaya. Saya Oke. bekerja sudah hampir kurang lebih 8 tahun di sana. Wow, 8 tahun ya. Ya, cukup lama. Terus dengar-dengar gajinya luar biasa ya. Ya untuk saat itu gajinya cukup banyak sih Pak, lumayan lah. Oke, jadi 8 tahun bekerja sebagai accountant ya di perusahaan besar di Surabaya. Ya. Nah, terus apa yang melatar belakangi Bu Tirsa sehingga akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaan yang saya bilang ya sudah mapan ya dengan gaji segitu, terus kemudian kok melepas, terus kemudian gabung dengan Rewet, Bu Tirsa? Karena waktu itu saya nggak berasa ya, sudah 8 tahun di sana, tapi saya merasa waktu kerja saya itu kurang fleksibel. Oke. Kurang fleksibel, jadi saya kalau misalnya mau ada keinginan untuk pergi, itu harus izin dulu, mengajukan cuti, dan saya bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore setiap hari, itu selama 8 tahun, jadi saya merasa butuh sesuatu yang baru untuk mengupgrade diri saya gitu. Jadi saya ingin mengembangkan diri dan juga ingin memperluas network ya, karena pengen bersosialisasi dengan orang lebih banyak lagi gitu. Oke, padahal kan Bu Tirsa tahu bahwa di Rewet itu kan tidak ada fixed income-nya ya, maksudnya tidak ada salary. Apa yang membuat Bu Tirsa akhirnya memberanikan diri untuk join dengan Rewet? Saya berani karena saya punya prinsip ketika saya berusaha di salah satu bidang tertentu yang saya tekuni, kita yang bekerja, tapi Tuhan yang pasti akan memberi harusnya kerjaan saya sudah sesuai dengan apa yang saya pelajarin waktu dulu gitu. Jadi ilmunya itu kepakai gitu. Jadi saya ini mengandalkan Tuhan. Saya pasti bisa. Dengan itu saya makanya join di Rewahid. Oke, nah bisa ceritakan sedikit pertama kali mungkin bulan-bulan pertama gabung di Rewet kan dari awal gaji hampir 10 juta per bulan, terus kemudian gabung Rewet, kira-kira income-nya gimana bulan-bulan pertama? Sudah ada closing atau belum? Ya waktu itu saya mengikuti training, kemudian dari training itu saya langsung mencoba untuk mengaplikasikan training yang saya dapat itu di lapangan, yaitu mengerjakan marketing activity-nya dengan pasang iklan koran, kemudian
flyering, terus pasang banner dan sebagainya. Waktu itu saya join, kemudian di minggu ketiga waktu itu saya langsung closing di Royal Residence. Waktu itu nilainya 3,5 M pertama kali closing. Wow, itu berarti komisinya puluhan juta ya? Saya menghitungnya aja udah puluhan juta tuh. Jadi pertama kali join, kemudian closingnya nilainya cukup besar. Jadi saya bandingkan dengan gaji saya setiap bulannya itu, oh ini sepertinya bisa dikerjakan terus. Makanya saya jadi semangat mengerjakan ini. Gitu. Jadi sekali closing langsung dapat beberapa bulan gaji itu ya di kerjaan yang lama ya? Ya betul. Saya kan orang accounting, jadi saya ngitung ya. Saya ngitung itu cukup besar gitu. Sekalinya dapat dapatnya bisa beberapa bulan dari gaji saya yang sebelumnya. Wow, luar biasa sekali. Makanya Bu Tirsa sudah berapa tahun ya di Rewet sekarang? Saya kurang lebih sekitar 7 tahun. 7 tahun ya. Nah, ini beberapa prestasi yang Bu Tirsa dapat, mungkin saya sedikit bocorkan. Jadi Bu Tirsa ini tahun 2016 itu nomor 1 ya, top 15 marketing eksekutif based on number of sale. Terus kemudian juga Rewet Java Award top 10 marketing based on number of sale nomor 4. Dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan lainnya. Jadi Bu Tirsa ini untuk teman-teman ketahui juga bahwa beliau adalah salah satu top marketing di Rewet. Nah, mungkin Bu Tirsa bisa kasih sedikit bocoran nih, strategi suksesnya apa nih, kok bisa hampir tiap tahun itu selalu naik panggung jadi top agent Rewet nih. Mungkin apa strategi suksesnya? Oke. Strategi saya adalah melakukan aktivitas itu dengan konsisten ya. Jadi kita mesti punya pattern, punya pola, bagaimana kita mengerjakan itu setiap hari. Karena saya berpikir work is fun. Jadi ketika kita melakukan itu dengan senang hati, itu kita nggak ngerasa capek, gitu. Jadi ada berarti bekerja dengan hati ya, dengan passion ya? Ya betul, bekerja dengan hati. Kemudian memahami juga inti kerjanya itu di properti itu sebagai inti kerjanya bagaimana gitu. Kemudian saya juga mengembangkan diri, ikut training, kemudian terus belajar juga dari profesional, belajar dari Pak Andi juga bagaimana kita untuk bisa terus menjaga supaya kita tetap dalam kondisi itu tetap semangat untuk ngerjain bisnis ini gitu. Oke, baik. Nah, jadi kalau Bu Tirsa nih istilahnya sudah 7 tahun di properti, ya kan? Ada keinginan kembali lagi enggak ke pekerjaan yang office hour ya, dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 5, kira-kira ada keinginan kembali lagi enggak? Nggak pengen, Pak, saya. Kenapa kok gitu? Ya karena saya di properti ini saya bisa bekerja, memanage waktu saya sendiri, jadi tidak diatur oleh waktu atau jam perusahaan gitu. Jadi saya bisa fokus dengan keluarga mungkin atau mau pergi kemana gitu kan, tidak perlu izin juga karena saya mengatur waktu saya sendiri. Oke, jadi Bu Tirsa sebagai partner ya, bukan karyawan di Rewet ya, jadi istilahnya sebagai mitra kerja ya? Betul. Oke, baik. Terus menurut catatan kita nih, Bu Tirsa, selama masa corona, selama masa pandemi ini, Bu Tirsa ini masih bisa closing ya, closing properti tidak hanya 1 unit, tapi beberapa unit. Nah, ini kan juga merupakan sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Karena masa pandemi corona ini kan banyak agent yang kesulitan untuk closing. Tetapi Bu Tirsa ini selama masa pandemi ini, itu membuktikan bahwa dia bisa closing beberapa unit sekaligus. Kira-kira apa nih strateginya? Kok bisa tetap closing di masa corona ini? Oke, jadi sekarang ini di masa pandemi ini kita semua beralih ke online ya. Hampir semua bisnis itu mau tidak mau harus memulai untuk online supaya untuk bisa survive gitu. Jadi strateginya saya agresif di online,
Jadi untuk memasang iklan, kemudian memasukkan listing itu ke portal, gitu. Kemudian juga aktif untuk menelpon klien. Jadi database yang lama itu kita kelola lagi, bagaimana caranya supaya menunjukkan bahwa kita ini masih aktif dan bisa untuk tetap berjualan. Jadi menggunakan semua yang kita miliki, database dan sebagainya, gitu. Saya juga dengar Bu Tirsa juga cerita bahwa ada klien yang Bu Tirsa sudah follow up sekian lama, sekian bulan akhirnya bisa closing. Nah itu mungkin bisa diceritakan tuh gimana kok follow up-nya bisa telaten seperti itu. Kira-kira bagaimana tuh Bu Tirsa? Iya betul. Jadi waktu itu saya follow up tuh bisa hampir 3 bulan, 4 bulan itu saya baru bisa closing. Jadi menjaga hubungan dengan mereka, tanya kabar, bagaimana kabar Pak, Ibu juga apakah sehat-sehat, gitu. Bagaimana kemudian untuk pembelian propertinya, oh iya saya masih menunggu, karena biasanya customer begitu ya, saya menunggu karena ini masih belum bisa keluar rumah dan sebagainya. Ya telatennya aja, karena membangun kedekatan dengan mereka. Jadi tidak hanya terus mendesak mereka untuk membeli, tapi mengerti atau mencoba untuk menjadi teman mereka. Jadi mereka lebih merasa dekat dengan kita. Ketika ditanya itu mereka lebih enak menjawabnya. Gitu. Jadi membangun hubungan dengan mereka itu dengan baik. Jadi hubungan itu sangat penting ya di properti dengan klien ya. Nah, terus yang saya cukup pengen tahu nih Bu Tirsa. Bu Tirsa kan dari orang accountant, orang yang istilahnya di belakang meja. Betul. Terus kemudian menjadi seorang agent reward, seorang marketing di mana cara kerjanya kan betul-betul berbeda, tiap hari ketemu orang. Nah itu bagaimana bisa beradaptasi terhadap perubahan tersebut? Ya, memang sangat berbeda. Biasanya yang hanya ketemunya dengan laptop dan bukti kas masuk, bukti kas keluar, membuat laporan neraca dan laba rugi. Ketemunya biasanya ketemu angka, sekarang ketemunya ketemu orang. Jadi benar-benar harus ini ya, cepat adaptasi. Mencoba untuk bertanya lebih banyak. Gitu. Jadi lebih banyak bertanya, jadi dengan mendapatkan jawaban mereka itu, saya coba untuk mengerti, ini customer ini maunya bagaimana, kebutuhannya apa, gitu. Nah, dengan mereka dimengerti, itu mereka lebih senang, karena apa? Kita bisa tahu kebutuhannya mereka. Kalau kita yang ngomong terus, mereka akan merasa tidak terbantu, karena tujuannya mereka mencari properti apakah untuk anaknya kah, ataukah mereka baru menikah kah, apakah mereka mau pindah rumah, itu. Jadi banyak melakukan pertanyaan supaya kita bisa terus keep kontak dengan mereka itu dan hubungannya bisa jadi baik. Tidak susah ya ternyata ya, pindah dari seorang accounting menjadi seorang agent reward ternyata nggak kesulitan ya, nggak sesusah yang orang bayangkan ya Bu Tirsa ya. Ya, semuanya bisa, asalkan kita percaya diri ya Pak. Percaya diri, kita mampu, kita punya niat yang baik untuk membantu. Bahkan customer saya yang pertama kali dulu closing itu sampai hari ini pun masih tetap kontak. Bahkan dia juga menitipkan untuk propertinya untuk dibantu jualkan. Oke, nah Bu Tirsa ini kalau juga saya ngelihat sosial medianya, Instagram, beliau ini juga sangat suka bermain sosial media ya. Saya lihat foto-fotonya juga bagus-bagus ya kan. Nah, kira-kira apa menurut Bu Tirsa efek dari sosial media ini dan juga pengambilan foto-foto yang bagus ini ngefek nggak terhadap penjualan di properti? Sangat efek Pak Andi. Jadi ketika kita mau memposting satu foto di sosial media, itu fotonya harus menarik. Kemudian jangan terlalu banyak diberi kata-kata, karena supaya kita bisa mendapatkan respon, mereka bisa tanya ke kita atau bisa DM.
Jadi mungkin supaya teman-teman tahu kira-kira sosial medianya Bu Tirsa ini apa? Bisa dibilang di sini jadi biar teman-teman. Yang Dua lagi. bisnis saja mungkin bisa disebutkan. Oh ya, yang di situ Rumah Minimalis Surabaya dan satu lagi Info Properti Surabaya. Oke, jadi Minimalis Surabaya dan Info Properti Surabaya. Info Properti Surabaya. Oke, baik. Nah, terus pertanyaan berikutnya Bu Tirsa. Ya. Ini kan menurut berita-berita di media, surat kabar ataupun elektronik, itu diperkirakan kan setelah Lebaran ekonomi kan akan berjalan normal kembali karena PSBB akan dilonggarkan. Nah, kira-kira apa strategi Bu Tirsa menghadapi bisnis di semester kedua 2020 ini? Saya sih tetap kembali lagi ya Pak Andi ya. Untuk itu saya harus meningkatkan soft skill, kemudian update dengan developer, karena selain primary dan secondary, saat ini juga yang primary ini juga cukup banyak responnya dari online. Oke, nah sebagai informasi juga Bu Tirsa ini juga dipercaya oleh developer-developer besar seperti contohnya Profes ya. Nah, bagaimana Bu Tirsa ini bisa memaintain developer besar itu sehingga mereka tetap percaya sama Bu Tirsa sehingga mereka tetap menjadi mitra Bu Tirsa selama bertahun-tahun? Mungkin bisa diceritakan sedikit tuh. Oke, dengan developer besar seperti Profes atau juga Abdel Nusa, itu saya sampai saat ini, hari ini pun ini ada dari tim kita Pak Andi, Ibu Dia itu akan ada customer yang mau UTJ untuk rumah di Profes. Gitu. Itu semua berkat bantuan Bu Tirsa itu, luar biasa sekali Bu Tirsa sebagai koordinatornya ya. Jadi kuncinya adalah kita tetap istilahnya tuh ngopeni barangnya developer ini. Jadi terus support mereka dengan ya mengiklankan, kemudian menawarin customer untuk produknya. Jadi kita tetap support, apapun juga selalu support dan keep komunikasi untuk menerima update terbaru, promo yang terbaru, minta foto-foto, gambar-gambar yang terbaru, kita bisa pasang di sosial media kita. Oke, nah Bu Tirsa ini kalau saya ketemu dengan developer dari Profes dan Abdel Nusa, mereka selalu memuji nih Bu Tirsa luar biasa sekali karena saya tahu juga Bu Tirsa ini selalu ada buat mereka. Jadi ini bagi teman-teman agent yang mungkin sedang meniti karir, nah ada baiknya coba ditiru nih Bu Tirsa nih cara kerjanya luar biasa sekali ya. Nah, terus kemudian Bu Tirsa ini kan bergabung di Rewet Diponegoro ya. Sudah berapa lama ya Bu Tirsa ya? Saya di kantornya Pak Andi itu sekitar 7 tahun ya Pak. 7 tahun ya, oke. Nah, apa kira-kira kesan-kesan Bu Tirsa mengenai kantor Rewet Diponegoro? Oke, saya bersyukur bergabung dengan Pak Andi Suwanda sebagai leader saya. Thank you. Karena di Rewet ini saya banyak mendapatkan training. Nah, Pak Andi ini orangnya selalu mengupgrade diri, selalu belajar. Jadi apa yang didapat Pak Andi ini selalu diberikan kepada marketingnya. Jadi 1 minggu itu selalu ada hari untuk kita tuh training selain weekly meeting. Nah, kita diperlengkapin banyak di situ, belajar bagaimana menghadapi customer-customer yang mungkin kenapa udah di follow up tapi kok belum deal juga. Nah, ini Pak Andi ini selalu concern untuk bertanya. Jadi mengenal setiap marketingnya. Nah, itu training-trainingnya bagus-bagus.
Kemudian juga pendampingan misalnya kita punya customer yang mungkin customer yang ini ya, yang kelas atas gitu. Untuk nilai properti yang di atas 10 M, itu biasanya Pak Andi memberikan atau menawarkan untuk mendampingi bagaimana supaya ini bisa deal gitu. Jadi sangat membantu gitu. Terus kemudian yang ketiga, ada opportunity yang diberikan Pak Andi. Jadi setiap kita diberikan kesempatan untuk kita, mungkin untuk orang yang baru ditawarin menjadi koordinator kah, atau ditawarin untuk ditandem untuk pegang project, untuk belajar. Jadi kesempatan selalu ada gitu. Jadi untuk marketing di Rewet Dipon ini semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar. Dan ketika dikasih kesempatan, dipergunakan dengan baik, dan nanti Pak Andi akan mempercayai teman-teman untuk diberi lagi. Jadi ketika kita diberikan sesuatu yang kecil, kita bisa bertanggung jawab, nanti akan diberi lagi kesempatan yang lebih besar. Oke. Luar biasa sekali nih, Bu Tirsa. Oke, jadi sebetulnya kesempatan di properti, di Rewet itu sangatlah besar ya, Bu Tirsa ya. Tadi Bu Tirsa bilang bahwa bisa berpenghasilan secara luar biasa ya, sehingga Bu Tirsa tidak terasa sudah 7 tahun di bisnis ini. Nah, mungkin pertanyaan terakhir untuk Bu Tirsa, sebelum kita akhiri, itu tips dan saran terakhir buat teman-teman yang sudah join properti sekarang, dan juga bagi teman-teman yang ingin join dengan agent properti, tips dan sarannya apa nih? Tips dan sarannya adalah terus melakukan marketing activity ya. Jadi itu harus dikerjakan. Kemudian properti ini bisa digunakan sebagai kendaraan untuk kita bisa meraih mimpi kita. Kita membangun mimpi kita, apa kita bisa capai di properti ini. Oke, dan mungkin tips dan juga saran bagi teman-teman, kan sekarang banyak nih yang istilahnya kerja seperti Bu Tirsa dulu sebagai seorang karyawan, terus kemudian pengen lompat karir sebagai agent properti ini. Saran apanya? Saran apa nih supaya mereka bisa mengikuti jejak suksesnya Bu Tirsa? Oh, jangan takut ya untuk kita melakukan sesuatu yang baru. Jadi punyai keberanian diri, percaya diri bahwa kita punya kemampuan untuk bisa mengerjakan hal yang baru. Jangan takut kalau kita tidak punya background atau latar belakang sebagai marketing, karena kalau kita ini yakin, kita pasti bisa mengerjakan itu. Oke. Luar biasa sekali Bu Tirsa. Terima kasih Bu Tirsa sudah join di acara kita. Semoga sukses untuk Bu Tirsa di tahun 2020 ini semakin luar biasa sekali. Oke, terima kasih Bu Tirsa. Oh ya, satu lagi. Ya. Oke, saya mau bilang bahwa berkat Tuhan itu ada setiap hari. Jadi, dan sudah tersedia, kita harus aktif untuk mengambil berkat itu. Dan merealisasikannya, dan supaya kita juga bisa memberi kontribusi kepada orang yang ini ya, yang membutuhkan, juga customer kita, teman kerja kita. Jadi percaya satu hal bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, dan kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Gitu Pak. Oke, jadi bekerja dan berdoa, betul ya? Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Tirsa untuk bisa join dengan kita hari ini. Semoga semakin luar biasa di tahun 2020 ini Bu Tirsa. Amin. Oke. Oke. Thank you teman-teman semua sudah join dengan kita hari ini. Terima kasih banyak. Salam properti, salam closing. Thank you.